Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suwe Handy Channel. Untuk kali ini saya juga penasaran ini, bagaimana kalau desain pompa air tanpa listrik atau pompa hidram itu untuk klep hantarnya pakai klep tabok kuningan juga gitu ya. Tapi perlu diingat untuk pemasangan jangan sampai kebalik ya. Untuk klep tabok untuk peran sebagai klep buang, si panahnya menghadap ke bawah ya. Nah, untuk yang berperan sebagai klep hantar, kita lihat dari sini. Nah, ini yang berperan sebagai klep hantar ini harus menghadap ke atas ya, ke output, arah output. Jadi nanti ini tabungnya dari pipa 3 in. Nah, ini overshock dari 1 ke setengah ya. Ini outputnya nanti naik ke atas gitu ya. Ini kita naikkan ke atas. Nah, ini jangan sampai salah pasang ya. Ini dia harus menghadap ke atas, ke arah output. Nah, begitu sebaliknya kalau untuk klep buangnya ini harus menghadap ke bawah. Oke ya. Ini desain untuk penggunaan klepnya itu pakai klep tabok semua gitu. Jadi dari klep ini klep buangnya, ini klep hantarnya. Jadi pakai klep tabok semua ya. Karena ini punya cuma 3, jadi saya pakai yang 2 klep buang. Oke. Kita nanti inputnya pakai ini. Ini input airnya dari sana ya. Input airnya itu kira-kira tingginya 1 meter lah ya tingginya. Panjangnya sih sekitar 10 meter. Itu ya. Oke. Kita lihat sama-sama hasilnya gimana. Guys, ini udah siap guys ya. Jadi input sudah saya masukin. Ini saya ganjel batu guys. Ini enggak buat biar dia kuat aja, bertahan gitu ya guys. Ini enggak ada apa-apa sih, enggak ada sembunyiin apa-apa. Jadi saya jelasin dulu mungkin sebentar ya. Ini inputnya guys. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini inputnya udah saya pasang masuk ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini masuk. Nah, ini klepnya udah siap. Air sudah masuk ini di dalam ya. Nah, jadi nanti kita tinggal pancing langsung kerja. Nah, ini tabung ya, nanti ini outputnya ke sini. Nah, ini sebenarnya pressure gauge doang sih, tapi belum bisa bekerja guys. Soalnya kondisinya nggak dilem, jadi nggak bisa. Nah, ini outputnya saya mau tunjukin. Tuh. Sorry guys. Nah, ini outputnya naik ke atas sana ya. Nah, ini kalau saya mundur dikit sih bisa kelihatan nih guys. Nah, itu outputnya guys. Nah, itu outputnya kelihatan ya. Itu outputnya, nanti rencana air naik sana. Nah, itu pompanya. Oke guys, kita langsung coba pancing ya guys. Nah, ini dipancing salah satu aja sih. Ini apa itu gitu. Nah, dia langsung kerja otomatis gitu guys. Ini kayaknya lebih cepat bekerja otomatis sih dibanding yang pakai ini kan biasanya pakai klep hantar yang pakai PVC itu. Nah, itu air udah naik guys. Nah, mungkin dari jauh ya guys. Saya agak mundur dikit. Nah, itu airnya udah naik guys. Kelihatan ya. Nah, kalau saya lihat kasat mata ini ya guys, belum diukur pakai ukuran tekanan. Ini sih lebih gede dibandingkan pakai klep yang PVC itu, yang klep tusen yang PVC. Ya, nggak tahu kenapa, kayaknya sih memang karena klep tabung ini cuma katup gitu ya, pemberatnya mengandalkan besi gitu ya. Ini kok saya lihat lebih besar dia hasilnya.
guys. Ini sebenarnya pressure gauge-nya ini bisa bekerja kalau ditutup begini, cuma ini nggak bisa guys. Ini kalau ini ditutup, tapi nggak mau ya guys. Oke, mantap ya guys. Pakai ini ternyata. Nah, itu air dari atas ya tadi, yang tadi. Oke guys, ini bukti atau praktek lah ya. Memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga, kalau klep hunternya itu diganti pakai klep tabuk bisa nggak? Nah, ini terjawab, ternyata bisa guys, dan hasilnya juga lumayan lebih bagus. Dan memang saya pikir juga kalau pakai klep tabuk juga semuanya akan lebih awet ya, soalnya memang nggak ada bahan yang bahannya yang PVC gitu atau mudah patah gitu lah ya. Oke, saya rasa cukup sekian uji coba kita kali ini. Jangan lupa jika ingin mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini, di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang diupload di channel ini. Jumpa kembali di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.